Ya Ibu, perkenalkan nama saya Nabila Sari Ramdan Putri Agela. Saya dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Izin untuk memberikan edukasi terkait kesehatan gigi dan mulut Ibu. Apakah Ibu berkenan? Oke, jika Ibu berkenan, izin untuk melengkapi status data klinik dulu ya Ibu ya. Boleh dibantu untuk nama lengkapnya Ibu? Ibu Tini. Ibu Tini. Untuk umurnya sekarang berapa tahun Ibu? 17-nya kok. 63 tahun. Untuk tanggal lahirnya Ibu? 24/05/63. 24/05. Untuk pekerjaannya sekarang udah pensiunan ya Ibu ya? Udah pensiun. Untuk alamatnya nanti dicatat aja Ibu ya. Alamatnya mah samain aja dengan Bu Ibu Bapak sama Siap. siapa. Untuk statusnya udah menikah ya Ibu ya. Udah punya anak juga. Iya. Udah anaknya udah berapa Ibu? Udah 2, Masya Allah. Cucu. Cucu 2. Ya Allah, Masya Allah. Untuk berat badannya udah pernah ditimbang Ibu? Kenapa bisik-bisik Ibu? Ya nggak tahu dulu kan 60 tapi sekarang masa berat ya. Oh. Ya untuk agamanya Islam ya Ibu ya. Tempat lahirnya di Bandung Ibu? Di Bandung. Bandung. Warok ya Ibu ya, warga lokal. Iya. Asli. Untuk golongan darahnya Ibu? B. Boleh dibantu juga Ibu untuk Ibu sekarang dalam keadaan sehat atau punya penyakit Ibu? Dalam keadaan sakit. Alhamdulillah, tapi kan Ibu kadang-kadang kalau udah terasa pusing si Allah, kalau enggak mah enggak makan. Tapi sekarang mah sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Selama 5 tahun terakhir ini Ibu pernah dirawat di rumah sakit? Alhamdulillah. Ya jangan ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Kalau misalkan Ibu jatuh atau terluka gitu Ibu berdarah, lukanya cepat berhenti atau tidak? Cepat, alhamdulillah. berhenti. Ibu kalau misalkan makan makanan seperti udang, kacang-kacangan, Enggak, seafood Mak. itu ada gatal-gatal Enggak, tidak Ibu? cuman kalau yang nggak kuat Ibu banyak asam-asam. Ya asam-asam, suka gatal Ibu? Enggak kuat ya kena Kena lambung. Berarti nggak ada alergi ya Ibu ya? Enggak. Sama obat juga nggak Iya, ada? enggak ada. Ada riwayat ini Bu penyakit? Enggak. Alhamdulillah ya tidak. Bukan. Nah Ibu untuk identitas Ibu sudah saya catat. Sekarang saya izin untuk pemeriksaan gigi Ibu ya, diperiksa aja. Lalu nanti saya dampingin untuk menyikat giginya. Jika Ibu bersedia, Ibu boleh tanda tangan di sebelah sini Ibu. Ini kalau untuk kesehatan. Iya. Kasih edukasi aja Ibu ya. Ada yang Ada yang bolong. Diperiksa dulu ya Ibu ya. Nah Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan, saya izin menanyakan dulu ya Ibu sedikit pertanyaan. Setelah itu saya berikan edukasi, lalu dikasih pertanyaan lagi untuk mengukur pengetahuan kebersihan gigi dan mulut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ini untuk pertanyaan dari 15 pertanyaan aja Ibu, nggak banyak-banyak. Mungkin Ibu jawabnya bisa jujur dari lubuk hati Ibu ya yang Ibu alami. Yang pertama, menurut Ibu gigi berlubang tetap dapat terjadi pada saat lansia Ibu? Dari anak-anak juga bisa ya Ibu ya. Menurut Ibu, akar gigi yang terbuka lebih mudah mengalami kerusakan gigi? Iya, jadi masuk makanan itu Iya. ya. Untuk gigi berlubang dapat pulih sendiri selama beberapa waktu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya betul ya. Bisa ya kan? Iya. Untuk gusi yang sering berdarah dapat menjadi tanda penyakit gusi Ibu? Kan luka ya. Luka. Berarti itu tanda penyakit gusi ya Ibu ya. Untuk gigi goyang selalu menjadi bagian dari proses penularan? Enggak juga. Enggak juga. Untuk menjaga kebersihan gigi membantu menjaga kesehatan gusi juga Ibu? Iya. Giginya bersih, gusinya bersih gitu ya Bu ya. Berarti benar ya Ibu ya. Untuk mulut kering dapat meningkatkan resiko gigi berlubang Ibu? Enggak sih. Enggak ya. Paling juga ya apa ini bibir yang belah-belah itu kan ya. Berarti mulut kering itu nggak jadi gigi berlubang juga Enggak, gitu ya iya, Bu ya? iya. Oke. Untuk selanjutnya Ibu, air liur membantu melindungi gigi dan mulut Ibu atau tidak? Tidak. Untuk mulut kering membantu kesehatan gigi menjadi lebih baik Ibu? Enggak. Kita harus banyak. Minum, iya Ibu. Untuk gigi tiruan atau gigi palsu Ibu, perlu dibersihkan setiap hari atau tidak? Perlu. Soalnya contohnya Iya. Soalnya suami pakai gigi tiruan, pakai gigi palsu. kalau enggak bisa kan? Iya. Kalau gigi palsu yang tiruan yang kotor nih Ibu, atau gigi palsu yang kotor dapat menyebabkan gangguan pada gusi dan mulut. Iya, Benar atau bisa tidak? benar. Bisa. Apa bau gitu ya? Iya. Untuk gigi palsu dapat dipakai terus selama 24 jam setiap hari atau tidak Ibu? Harusnya mah jangan. Jangan ya Ibu ya. Berarti tidak ya. Salah ya. Harus dikasih tahu. Harus dibersihin. Yang dibersihin. Untuk menyikat gigi 2 kali sehari membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut Ibu? Iya. Benar. Sampai itu coba tiap Sikat gigi. pagi-pagi gitu. Rajin Ibu sikat giginya, bagus banget Ibu. Untuk pemeriksaan gigi dilakukan saat muncul rasa sakit saja atau gimana Ibu? Harusnya Harusnya mah pas ini ya pas giginya baik-baik Baik-baik aja, aja, harus ya. periksa gitu ya Ibu ya. Berarti benar ya Ibu ya. Sakit saja tidak ya Ibu ya berarti. Pemeriksaan gigi secara rutin membantu menemukan masalah gigi dan mulut lebih awal Ibu. Iya. Iya. Nah, jadi ketahuan ya. Iya Ibu betul. Nah Ibu untuk pretesnya atau soal-soalnya sudah saya catat. Nah sekarang izin untuk memberikan edukasi ya Ibu terkait kebersihan dan mulut Ibu, terutama
untuk pemakaian gigi palsu, kan suami ibu pakai gigi palsu. Jadi Nabila izin memberikan edukasi terkait gigi palsu, lalu memberikan edukasi terkait mulut kering, kemudian karies akar gigi atau akar berlubang. Nah yang pertama ibu, nah ibu, untuk poin-poin yang akan Nabila sampaikan di sini, yang pertama itu gigi dan mulut sehat, bantu lansia makan dengan nikmat dan lancar berbicara. Benar ya ibu ya, kalau mulutnya sehat jadi enak makannya, ngomong juga jadi enak gitu ibu ya. Yang kedua, masalah mulut bukan bagian alami dari penularan yang harus dibiarkan. Selanjutnya, mulut sehat cegah penyakit tubuh lainnya seperti jantung dan juga infeksi paru. Nah itu ngaruh ibu, makanya kita bahas sekarang ya ibu ya. Yang pertama di sini ada cara merawat gigi tiruan, mengatasi mulut kering dan juga cara mencegah gigi berlubang. Nah yang pertama dulu ibu, yang pertama di sini ada 4 perawatan gigi tiruan atau gigi palsu ibu. Nah yang pertama itu dilepas dulu ibu, lepas gigi tiruan setiap malam sebelum tidur. Kalau misalkan abah tadi biasanya 24 jam ya ibu ya untuk dilepas. Nah itu seharusnya pas mau tidur dilepas ibu, soalnya biar kualitas tidurnya juga enak gitu ibu. Kalau misalkan Harus dilepas kalau tidur. Iya. Lepas. Dilepas. Sepatu. Selanjutnya yang kedua, dibersihkan ibu gigi tiruannya pakai sikat gigi dengan sikat yang berbulu halus dan menggunakan sabun cair, jangan menggunakan pasta gigi. Yang gigi palsu. Iya, Itu gigi apa? palsu. Ya, ya bisa pakai iya, Sabun, ya, sabun pakai cair. sabun cair. Iya. Selanjutnya yang ketiga, direndam Iya. ibu, rendam dalam wadah berisi air bersih, dingin atau suam-suam kuku, Iya, apa? atau nggak dingin, nggak panas Iya. juga gitu ibu. Selanjutnya periksa gigi tiruan dan kondisi gigi ibu ke dokter gigi selama 6 bulan sekali, iya, atau 1 tahun itu 2 kali. Iya, nah di sini ibu ada langkah-langkah mencuci gigi palsu. Nah yang pertama itu dilepas dulu ibu gigi tiruan dari mulutnya secara pelan-pelan. Selanjutnya alasi wastafel ya ibu pakai handuk untuk menyimpan gigi tiruan tersebut. Kemudian sikat seluruh bagian gigi dengan sikat lembut. Lalu pakai sabun cair, sabun cuci piring atau sabun khusus, sabun khusus ya ibu ya. Kemudian jangan pakai pasta gigi biasa ibu, karena sifatnya terlalu kasar. Harus yang Jadi lembut ya. iya, jadi harus lembut gitu. Lalu bilas sampai bersih dengan air mengalir. Jadi dicuci ya ibu, habis Iya. dipakai sabun. Kemudian cara merendamnya nih ibu, habis dicuci direndam ya ibu ya. Yang pertama lepas gigi tiruan dulu saat tidur malam agar gusi bisa istirahat. Istirahat dulu ya ibu gusinya supaya biar gak bengkak-bengkak gusinya. Kalau pakai gigi tiruan terus saya takut bengkak. Selanjutnya rendam gigi dalam air biasa atau cairan pembersih khusus semalaman. Direndam pakai tadi ini bu, bersih pakai air dingin atau enggak pakai air yang tidak hangat atau tidak dingin juga, air biasa. Air biasa. Iya. Selanjutnya jaga kelembaban gigi agar tidak berubah bentuk. Kemudian jauhi air panas atau air dingin mendidih saat merendam Iya. supaya nggak ini ya ibu ya, nggak apa ya, nggak rontok gitu Nggak rontok giginya. giginya. Selanjutnya ada atasi mulut kering ibu. Nah mulut kering itu biasanya di dalam medis itu serostomia dipanggilnya ibu. Maksudnya Serostomia itu mulut kering ibu. Kalau misalkan nanti ada yang pecah-pecah gitu, itu mulut kering ibu, karena produksi air liurnya berkurang sehingga mulutnya terasa kering. Jadi air liurnya itu nggak ada ibu, sedikit, jadi bisa Iya, kering gitu mulutnya. Kemudian apa penyebab dari mulut kering itu? Yang pertama mungkin dari efek samping obat-obatan. Biasanya kan kalau ada yang penyakit jantung, hipertensi, suka mengkonsumsi obat-obatan terus menerus ya ibu. Nah itu bisa jadi mulutnya jadi kering dari efek samping obat-obatan tersebut. Kemudian ada kurangnya minum air putih. Selanjutnya kebiasaan merokok juga bisa pecah-pecah ibu bibirnya, bagi hitam-hitam ya biasanya ngerokok mah ibu ya. Lalu sering minum kopi atau teh, lalu penyakit tertentu atau pertambahan usia juga bisa bikin kering. Selanjutnya ada tanda-tanda dari mulut kering itu. Yang pertama sulitnya menelan. Biasanya menelan itu suka jadi tanda awal mulut kering. Selanjutnya ada lidah terasa kasar, bibir pecah-pecah dan sering haus. Nah untuk mengatasi mulut kering itu seperti apa ibu? Yang pertama minum air putih sedikit demi sedikit ibu, tetapi sering 8 sampai 10 gelas. Atau nggak biasanya 2 liter ya ibu ya per hari itu minimal. Selanjutnya punya permen karet bebas gula atau punya permen karet yang tidak mengandung gula. Biasanya ada mereknya ada xylitol ibu. Itu bisa dicari di minimarket terdekat. Xylitol. Iya. Supaya kalau misalkan kita punya permen karet itu kan air liurnya jadi banyak ya ibu ya. Nah itu bisa merangsang air liur kita supaya banyak. Karena di sini mulut kering itu ketika produksi air liurnya berkurang, makanya mulutnya jadi kering gitu. Nah untuk air liur ini ternyata pembersih alami mulut kita. Makanya Allah ciptakan air liur itu untuk membersihkan mulut kita ibu. Nah air liur itu gunanya untuk menghilangkan bakteri di mulut kita atau menghilangkan sisa makanan. Dan sisa makanan itu bisa menyebabkan kita jadi berlubang juga ibu. Makanya dibersihin sama Allah, dikasih air liur gitu sama Allah. Iya, benar ibu. Selanjutnya bisa batasi kopi dan teh pekat, lalu gunakan pelembab bibir atau lip balm. Biasanya suka ada ya ibu ya. Selanjutnya di sini ada lindungi akar gigi dari berlubang. Nah yang pertama apa itu karies akar atau karies itu biasanya gigi berlubang ibu. Di dunia medis namanya karies. Kalau misalkan di kita panggilnya gigi berlubang gitu ibu. Nah di sini lubang gigi yang terjadi pada bagian akar akibat gusi yang makin turun atau merosot. Biasanya kalau udah tua kan gusinya suka merosot ya ibu. Nah itu akarnya suka kelihatan. Nah ini ibu, ini yang akar gigi. Nah ini yang tadi ada di mulut ibu. Kalau yang ini kan udah hilang ya. Nah ini namanya akar gigi ibu. Jadi tinggal
atau Sundanya mah tunggulna. Iya, tunggulna itu. Nah, penyebab dari karies akar ini apa Ibu? Yang pertama gusinya turun atau merosot. Kemudian plak atau sisa makanan, plak ini bakteri ya Ibu ya. Bakteri lalu sisa makanan juga yang menumpuk. Kemudian mulut kering atau air liurnya berkurang. Yang tadi Ibu, kebersihan gigi mulutnya kurang baik, lalu sering konsumsi makanan dan minuman yang manis. Dari sampai sini ada yang ditanya dulu Ibu? Belum, nggak ada ya? Ya kalau bukan ini minuman manis itu mah kalau paling pagi-pagi gede. Gede, kopi ya Ibu ya? Itu gede gitu. Tiap pagi? Harusnya mah jangan. Sebetulnya kalau misalkan minum kopi tiap hari takutnya nanti jadi diabetes atau gimana Ibu? Cuma tiap aja tiap pagi aja. Paling kalau misalkan habis minum kopi kumur-kumur Ibu, kumur-kumur atau enggak kalau misalkan kumur sikat gigi, yang penting kumur-kumur aja Ibu. Udah gitu selesai. Supaya si tadi ya Ibu ya dari si kopi itu kan nempel Ibu ya ke gigi dan juga bisa bikin gigi kita jadi kuning Ibu. Itu bisa diatasi dengan kumur-kumur aja. Iya, nggak apa-apa Ibu. Selanjutnya gejala dari akar gigi ini yang pertama giginya sering ngilu atau kalau misalkan ngilu itu ketika makan makanan yang dingin, yang pedas. Tuh, kalau yang Ibu. dingin itu mah emang kalau minum ya yang dingin gitu karena gigi teh gitu. Iya, nyut-nyutan gitu ya Ibu ya. Nah itu juga itu ternyata Ibu ada gigi berlubang kalau nyut-nyutan gitu. Tapi yang dingin gitu. Yang dingin. Itu gejala dari akar karies gigi atau gigi berlubang gitu Ibu. Ternyata di mulut Ibu ada gigi berlubang. Lalu terlihat bercak coklat Ibu atau kehitaman. Hitaman ya ada ya. Itu udah gigi berlubang Ibu. Giginya udah berlubang. Lalu lubang di dekat garis gusi, lalu ada nyeri saat makan atau minum. Nah, bagaimana Ibu cara mengatasinya? Kan tadi gigi Ibu kan nyut-nyutan. Nah, cara mengatasinya yang pertama sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Izin tanya juga Ibu sikat giginya berapa kali sehari? 1 kali. Pas kapan aja Ibu? Kalau bangun tidur. Pas mau sholat subuh. Kalau malamnya Ibu? Jarang. Jarang. Kalau Ibu? Kalau masih kalau merasa agak sakit baru gitu. Baru sikat gigi gitu ya. Harusnya mah jangan. Harusnya mah jangan. Jadi pagi sama mau tidur ya. Iya, nah Ibu kan sekarang udah dikasih edukasi ya, udah dikasih pengetahuan. Jadi kalau mau sikat gigi itu pagi setelah sarapan, malamnya sebelum tidur gitu. Tapi kalau Ibu sarapannya zuhur itu gak apa-apa Ibu pas habis mandi juga sikat gigi. Selanjutnya gunakan pasta gigi mengandung fluoride. Nah, fluoride ini itu adalah zat untuk menguatkan gigi kita atau mencegah gigi berlubang tadi. Biasanya di pasta gigi suka ada kandungannya Ibu. Dicek aja nanti. Lalu gunakan sikat gigi berbulu lembut, lalu bersihkan sela gigi dengan benang gigi atau dental floss atau interdental. Oke, dari sini ada yang ditanya dulu Ibu? Gak ada. Lanjut ya Ibu ya. Nah, untuk jaga rutin Ibu nih selama di rumah itu ngapain aja? Harusnya yang pertama setiap pagi dan malam itu Ibu sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Nah, ini untuk jaga rutin Ibu ya, setiap harinya aktivitas Ibu pagi sama malam jangan lupa sikat gigi. Kemudian setiap malam itu kalau yang ada gigi palsu bisa dilepas, dibersihkan dan direndam. Kemudian setiap saat Ibu bisa minum air putih yang cukup untuk menjaga kelembaban mulut supaya tidak kering. Selanjutnya terakhir di sini ada 6 bulan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali, bisa periksa ke dokter gigi atau puskesmas terdekat. Gak apa-apa Ibu nanti bisa cek. Ketahuan nanti. Tapi kalau misalkan mending ditangani sejak dini Ibu, soalnya kalau misalkan udah sakit itu udah maksudnya harus ini dulu Ibu, harus berhenti dulu, harus dijeda dulu baru dikasih pengobatan biasanya gitu. Kayak ini nih. Mau beli ya? Iya. Nah itu harusnya diperiksa dulu Ibu. Kalau sekarang kan Ibu gusinya ada bengkak ya Ibu. Nah ketika sikat gigi jangan keras-keras Ibu sikat giginya. Nah nanti kan dikasih bulu sikat yang lembut nih dari aku, nanti paling Ibu sikat giginya pelan-pelan aja gitu. Oke Ibu, mungkin untuk pemberian edukasinya sudah cukup Ibu, udah sedikit pengetahuan juga yang Ibu dapat gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sekarang kita isi pertanyaan lagi ya Ibu ya. Pertanyaan masih sama. Yang pertama, gigi berlubang dapat terjadi pada saat lansia saja atau tidak? Tidak. Selanjutnya, akar gigi yang terbuka lebih mudah mengalami kerusakan gigi Ibu. Iya kan itu lubangnya membesar ya. Benar ya Ibu ya. Gigi berlubang dapat pulih sendiri setelah beberapa waktu Ibu. Salah. Malah nambah ya. Selanjutnya, gusi yang sering berdarah dapat menjadi tanda penyakit gusi. Iya. Itu kalau kan kadang-kadang Ibu juga suka berdarah gitu. Terus Iya. cara mengatasinya gimana itu? Biasanya kalau yang berdarah tiba-tiba pas saat sikat gigi saja. Saat sikat gigi pas busanya di itu tuh suka ada kelihatan merah. Nah, yang pertama mungkin dari kebiasaan menyikat gigi Ibu tuh sangat keras biasanya, atau enggak memang si sikatnya itu keras Ibu, ya, makanya makanya melukai gusi Ibu. Terutama sekarang kan gusi Ibu lagi bengkak ya. Nah, dari bengkak itu bisa terjadi pendarahan gitu Ibu. Makanya sikat giginya harus yang pertama bulunya lembut, terus sikat giginya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja Ibu. Terus paling itu aja sih Ibu. Yang pertama jangan pakai yang keras-keras sikatnya, terus jangan keras juga nyikat giginya gitu. Enakan itu pas dikeluarin itu nih. Ada darahnya ya Ibu ya. Oke, selanjutnya Ibu, gigi goyang selalu menjadi bagian dari proses penuaan, apakah benar Ibu? Salah. Salah. Mudah-mudahan juga giginya udah Goyang. Untuk menjaga kebersihan gigi, membantu menjaga kesehatan gusi juga Ibu. Iya. Benar. Kan bersih ya. Selanjutnya, mulut kering dapat meningkatkan resiko gigi berlubang. Yang tadi Ibu, mulut kering iya, dapat menyebabkan gigi berlubang. Iya. Terus kan lainnya juga suka apa? Belah-belah gitu. Pecah-pecah.
Selanjutnya air liur membantu melindungi gigi dan mulut ibu. Iya, jadi bilang apa basah terus. Benar. Tadi kan pembersih alami ya, Iya. itu melindungi gigi dan mulut kita ternyata ibu. Selanjutnya mulut kering membantu kesehatan gigi menjadi lebih baik ibu. Mulut kering ya, Kering. itu kan Jadi malah parah ya ibu parah ya. yang nggak enak. Salah ya ibu ya. Untuk gigi palsu perlu dibersihkan setiap hari. Perlu. Abah. Benar. Ya, abahnya Untuk gigi palsu yang kotor dapat menyebabkan gangguan pada gusi dan mulut. Bisa. Yang tadi ya ibu ya, gusinya harus istirahat dulu, takutnya nanti bengkak kalau misalkan dipakai terus menerus. Lalu gigi tiruan dapat dipakai terus menerus sama 24 jam setiap hari ibu. Harusnya jangan. Jangan. Tapi kalau dari pengobatan yang ada sih, dia makan sikat dia sikat terus pakai lagi. Kan kalau bukan abang semua. Jadi dia kalau makan nggak enak ada Giginya. Tapi waktu pas tidur aja ibu, kalau misalkan aktivitas iya kan 24 jam ini kan semua sih ibu. Iya betul ibu. Ibu juga bisa habis dibuka ibu bisa bantu buat bersihkan. Tapi kalau ibu tidak harus dilepas ibu, supaya gusinya istirahat. Iya. Sekarang udah dikasih edukasi ya ibu, jadi ibu bisa terbuka gitu. Iya. Lalu menyikat gigi 2 kali sehari membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut ibu. Iya. Betul. Pagi-pagi sama mau bobo. Iya. Untuk pemeriksaan gigi dilakukan saat muncul rasa sakit saja atau tidak ibu? Jangan. Betul ibu, soalnya meskipun kita nggak sakit kita harus ke dokter gigi supaya kita tahu gejala yang kita alami itu apa gitu ibu. Selanjutnya pemeriksaan gigi secara rutin membantu menemukan masalah gigi dan mulut lebih awal ibu. Iya. Benar. Ketahuannya. Iya. Jadi jangan nunggu sakit baru berobat ya ibu ya. Kan itu. Nah, ibu setelah diberikan edukasi, sekarang Nabila izin untuk mendampingi ibu menyikat gigi ya. Ingin tahu sikat gigi ibu seperti apa. Soalnya tadi kan berdarah ya ibu ya. Jadi Nabila pengen tahu ibu nyikat giginya kayak gimana gitu. Nanti sambil Nabila kasih tahu juga cara menyikat gigi yang baik dan benar. Apakah ibu menyetujui untuk sikat gigi? Nah, ibu setelah Nabila memberikan edukasi dan mendampingi menyikat gigi ibu, harapan Nabila ibu jaga selalu kebersihan gigi dan mulut ibu karena gigi ibu juga masih bagus ya, jadi selalu dijaga kebersihan gigi dan mulut ibu. Kemudian untuk materi yang Nabila berikan semoga bermanfaat untuk ibu. Dijaga juga kesehatan ibunya, jaga kesehatan gigi dan juga jaga kesehatan diri ibu. Oke, mungkin itu aja ibu, ada yang mau ditanyain dulu? Seharusnya kalau ini sikat gigi suka pakai mandi aja, harus mau tidur juga. Mau tidur juga harus ibu, tapi nggak apa-apa karena sekarang udah dikasih edukasi, sekarang boleh dirubah. Masalahnya itu Males ya ibu ya? suka malas, apalagi kalau udah rebahan tuh. Nah Iya. itu ya. Harusnya mah kalau udah isa ya itu. Iya, Jadi udah kan isa. kita nggak makan apa-apa. Betul. Ya paling itu aja ibu, ada yang ditanya lagi? Udah aja. Iya, terima kasih banyak ya Ya, ibu. sama-sama, jadi ibu juga dari sekarang mah jadi tahu gitu. Iya, terima kasih banyak. Tapi benar ya gitu ya, harusnya sikat gigi kita jangan gini gitu. Iya, benar kayak gini. Gini gitu. Kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa, tapi jangan keras-keras ibu. Tapi kalau sekarang mah udah enak gini ya, dulu Iya. makan yang belum tahu ini sekarang Gini, enak keras ya ibu ya. Paling kalau mau sikat kayak gini di ininya aja ibu, di dalamnya. Yang di dalamnya ya. Kayak gini. Oh, ya, di dalamnya. Saya tuh nggak kena sama gusi ibu, Iya. jadi nggak terlalu berdarah gitu. Iya. Paling itu aja ibu, ada yang mau tanya lagi? Udah aja. Ya, baik ibu, terima kasih Sama-sama, banyak. Ibu.